Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Melia, NIM I01191197 dari kelompok 1, asal daerah tepatnya yaitu Dusun Parigi, Desa Lebot Tengah, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Praktikum ilmu tanaman pakan. Nah, adapun tujuan dari praktikum ilmu tanaman pakan mengenai herbarium adalah untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Kondisi sekarang di daerah saya itu musim hujan. Adapun yang saya jelaskan yaitu rumput, leguminosa, tanaman pengganggu, dan tanaman lain. Berikut penjelasannya. Rumput gajah atau Penicentum purpureum memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai hijauan pakan ternak ruminansia karena mampu tumbuh dan berkembang serta berproduksi pada kondisi kekeringan dan pada kondisi lingkungan yang kurang optimal. Produktivitas dan kualitas rumput ini juga tidak kalah dibandingkan dengan jenis rumput lain yang telah lama dikembangkan di Indonesia. Rumput benggala atau Panisum maximum merupakan salah satu rumput unggul asal Afrika tropika yang sudah cukup lama beradaptasi dan dibudidayakan di Indonesia dan digunakan untuk kepentingan penyediaan hijauan pakan bagi ternak ruminansia. Rumput karpet atau Leucocephala. Akar tumbuhan ini keluar dari pangkal batang yang tegak dan kadang terbaling. Batangnya tidak berongga dan sering berbentuk geragi yang setiap ruasnya dapat membentuk akar dan tunas baru. Rumput belulang atau Eleusine indica. Salah satu tanaman rumput yang sangat sering ditemui pada lahan pertanian. Rumput belulang mampu berkembang biak dengan cepat dan tumbuh liat pada area pertanian dan pekarangan rumah. Sintetis klorofil dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cahaya, gulma, air, suhu, faktor genetik, dan unsur hara. Lamtoro atau Leucaena leucophala. Lamtoro merupakan salah satu tanaman yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 25-35%. Namun, pemanfaatan lamtoro menjadi terbatas karena mengandung zat antinutrisi seperti mimosin. Kandungan mimosin dapat diturunkan melalui beberapa metode, salah satunya adalah melalui perendaman dalam air. Oro-oro atau Crotalaria triflorum. Oro-oro dapat ditanam sebagai pengendali gulma yang ditanam bersama dengan tanaman jagung. Hal ini dikarenakan perakaran tanaman oro-oro tidak mengganggu perakaran tanaman jagung. Selain dapat menekan pertumbuhan gulma, tanaman oro-oro dapat memfikasi nitrogen dari udara bebas, sehingga kebutuhan nitrogen tanaman oro-oro dapat terpenuhi tanpa mengurangi ketersediaan nitrogen bagi tanaman jagung. Kemudian, pada tanaman oro-oro berumur 14 hari setelah tanam. Desmodium atau Desmodium triflorum dikenal luas berpotensi sebagai tanaman pasutra dengan legum hijauan di daerah tropis dan subtropis. Desmodium berfungsi sebagai tanaman kontur yang dapat mencegah erosi, mempunyai kemampuan memfikasi nitrogen sehingga dapat tumbuh pada tanah miskin hara sebagai mulsa atau penutup tanah. Kacang asu atau Calopogonium muconoides merupakan jenis leguminosa yang dominan ditemukan. Sampai saat ini, kebutuhan makanan ternak ruminansia dapat dipenuhi dari lingkungan sekitar. Namun hal ini akan menjadi permasalahan ketika areal tanah yang tumbuh secara liar tersebut semakin sempit dengan adanya pemanfaatan lahan untuk pemukiman. Gamal atau Lyricidia sepium adalah tanaman golongan legum pohon yang mampu beradaptasi di segala jenis tanah. Tanah kering dan selalu memproduksi hijauan di musim kemarau jika didefoliasi secara teratur. Tanaman gamal digunakan sebagai tanaman pagar.
Tahi ayam atau lantana camara. Tahi ayam atau biasa juga disebut dengan lantana camara merupakan tanaman pengganggu yang biasanya tumbuh liar atau ditanam sebagai tanaman hias dan tanaman pagar. Tumbuhan yang berasal dari Amerika tropis ini bisa ditemukan dari daratan rendah sampai ketinggian 1700 mdpl pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari atau agak ternaung. Bungkurutan atau Urena lobate. Tanaman sebagai obat alami herbal yang berkhasiat saat ini sedang menjadi tren digunakan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Bungkurutan merupakan salah satu tanaman herbal dari anggota suku Malvaceae yang direkomendasikan memiliki banyak khasiat obat seperti diuretik, antipiretik, menyembuhkan kencing nanah. Jonga-jonga atau Chromolaena odorata merupakan salah satu tanaman obat yang sering dimanfaatkan untuk menghentikan pendarahan, obat luka, dan demam. Kirinium memiliki potensi tersebut dikarenakan kandungan metabolit sekunder yang dimilikinya terinteraksi lewat perendaman, peras, dan penumpukan daun yang kemudian ditempel di bagian tubuh atau luka. Pada umumnya, tumbuhan kirinium memiliki kandungan senyawa sesquiterpen, lakton, dan diterpen lakton, di samping metabolit lain seperti flavonoid. Putri malu tegak atau Mimosa indica. Putri malu merupakan herba memanjat atau setengah perdu dengan ketinggian antara 0,3 sampai 1,5 meter. Tumbuhan asli Amerika tropis ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 sampai 1.200 meter dari permukaan laut. Putri malu berkhasiat untuk mengatasi penyakit malaria. Akar dan bijinya berkhasiat untuk mengurangi rangsangan muntah. Jarong atau Stachyperta jamaicensis merupakan jenis tumbuhan liar yang berbunga sepanjang tahun. Dapat diperbanyak dengan biji dan dapat tumbuh di tempat-tempat teduh dengan ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan jarang mempunyai aktivitas hambatan pertumbuhan terhadap kultur sel myeloma mencit secara in vitro. Pisang atau Musa paradisiaca. Pisang adalah salah satu buah banyak dikonsumsi dan bentuk segar oleh manusia. Permasalahan konsumsi pisang dalam bentuk segar adalah mudah rusak dan cepat mengalami perubahan mutu secara panen. Karena memiliki kandungan air tinggi dan aktivitas proses metabolismenya meningkat setelah dipanen, produksi pisang di Indonesia cukup tinggi, tidak sebanding dengan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak pisang yang tidak dimanfaatkan karena daya buah pisang. Nangka atau Artocarpus integra. Tanaman nangka termasuk dalam genus tanaman Artocarpus. Tanaman nangka mempunyai struktur perakaran tunggang berbentuk bulat panjang, menembus tanah cukup dalam. Akar, cabang, dan bulu akarnya tumbuh ke segala arah. Batang tanaman nangka berbentuk bulat panjang, berkayu keras, dan tumbuhnya jurus dengan diameter. Mangga atau Mangifera indica. Tanaman mangga ialah tanaman buah tahunan berupa pohon yang berasal dari negara India. Tanaman ini kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Tanaman berasal dari famili Anarsadiaceae, genus Mangifera, spesies Mangifera indica genus. Ubi kayu atau Manihot utilissima adalah tumbuhan yang mudah dijumpai di area perkebunan atau tak jarang di halaman belakang rumah. Hal ini karena singkong gampang tumbuh, sehingga produksi jadi melimpah dan apalagi daun yang lebih tua. Hanya saja, pada kejadian sehari-hari, daun singkong alami relatif tidak begitu disukai oleh ikan gurami. Daun kelor atau Moringa oleifera. Salah satu jenis tumbuhan yang diduga sebagai antioksidan adalah kelor. Tanaman kelor telah dikenal selama berabad-abad sebagai tanaman multiguna padat nutrisi dan berkhasiat obat. Kelor dikenal sebagai pohon ajaib karena terbukti secara alamiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat
yang kandungannya di luar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya.